Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini Revon Teknologi mau mengadakan demo fried chicken ya. Untuk alat-alatnya itu sudah di setup seperti ini. Bisa dilihat ada etalase warmer, ada mesin oil filter, dan ada deep fryer kapasitas 30 liter. Kemudian ada meja dusting model 2 tub seperti ini ya. Bisa dilihat ada 2. Dan yang terakhir meja kerjanya itu pakai meja stainless standar seperti ini. Nah, kali ini akan demo fried chicken ala Arab ya. Untuk lihat prosesnya bagaimana, yuk tetap stay tune di channel ini. Oke, jangan pindah channel ke yang lain. Jadi, proses awal sebelum masuk produksi adalah ayam dimarinasi seperti ini. Kebetulan proses marinasi dilakukan secara manual seperti ini. Jika dilakukan manual, ini nanti didiamkan selama 12 jam agar bumbu meresap ke ayam secara maksimal. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan mesin vakum marinasi ekspres seperti ini. Menggunakan mesin ini, proses marinasi hanya membutuhkan waktu 40-60 menitan saja. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk marinasi ayamnya. Nah, ini adalah sedang melakukan proses pemasukan minyak ke chamber dari deep fryernya. Menurut info yang saya dapat, minyak dari deep fryernya ini kapasitas maksimalnya itu 30 liter. Tapi tidak disarankan untuk memasukkan minyak secara maksimal, karena nanti kalau panas, nanti minyak bisa luber. Jadi disarankan itu sekitar 28 liter saja. Dan yang penting minyak itu harus nyentuh ke termostatnya ini. Oke, supaya nanti suhu bisa masuk dan bisa dibaca oleh indikatornya ini. Oke. Nah pemirsa, sebelum memulai kita langsung tanya-tanya dahulu kepada juru masak mengenai penggunaan meja dusting untuk produksi fried chicken ya. Ya, halo Mas. Halo Mas. Ya, saya mau tanya-tanya nih Mas. Untuk fungsi utama dari meja dusting dalam produksi ayam goreng itu seperti apa ya Mas ya? Jadi penggunaan meja dusting ini Mas dalam pembuatan fried chicken itu sangat berpengaruh Mas. Jadi prosesnya itu nanti akan jadi lebih konsisten, terus menjadi lebih higienis lah Mas daripada pakai meja selain stainless Mas ya. Oke, lalu untuk mempengaruhi hasil kualitas produk ayamnya nanti bisa seperti apa ya Mas kalau pakai meja dusting ini ya? Oh jadi penggunaan meja dusting ini Mas selain mempermudah Mas ya, jadi nanti hasilnya tuh bisa rata Mas. Terus nanti hasil gorengannya itu bisa jadi lebih crispy Mas. Oh lebih crispy? Iya, lebih bagus lah Mas. Oke baik. Nanti ya pemirsa kita lihat proses penepungannya pakai meja dusting. Dan nanti kita tanya-tanya lagi juru masak kita ini. Nah, oke pemirsa, ini sekarang bisa kita lihat ya lagi proses breading ayamnya. Langsung saja kita tanya-tanya ke juru masaknya. Mas, halo. Halo Mas. Nah, sebenarnya meja dusting ini setelah digunakan breading gitu ya Mas ya. Itu kira-kira mudah dibersihkan tidak ya Mas ya? Untuk pembersihannya tuh sangat mudah Mas. Pertama karena dia terbuat dari stainless Mas ya. Terus di pembuatannya kan di knockdown Mas ya. Ya. Jadi nanti dia lebih mudah lagi untuk pembersihan lebih maksimalnya Mas. Jadi bisa dilepas gitu kan. Pembersihannya jadi lebih bagus itu Mas. Oke. Nah, untuk meja dusting ini bisa untuk produksi varian lain nggak Mas? Seperti kulit, ayam geprek, lalu ayam popcorn gitu bisa tidak ya Mas? Bisa Mas. Bisa Mas, tapi paling nanti kan disesuaikan sama tepungnya, terus sama bumbu cairnya itu aja Mas ya. Untuk keseluruhannya sama aja sih Mas. Baik, nanti langsung kita tanya-tanyakan lagi untuk pas proses selanjutnya ya.
Oke, pemirsa, ini ayam sudah selesai digoreng. Langsung aja kita tanya lagi, Mas. Ini kan tadi digoreng dengan otomatis ya, Mas ya? Ya benar Mas. Apakah ayam tetap crispy jika digoreng secara otomatis seperti ini? Ya Mas, bahkan nanti si crispy-nya itu akan sama Mas. Karena suhunya tadi kan bisa diatur itu Mas, jadi stabil Mas. Nah, terhadap dampak dari tekstur ayamnya nanti seperti apa ya, Mas ya? Teksturnya ya lebih crispy, terus matangnya sampai ke dalam rata itu Mas. Kalau manual itu kan kita susah ngatur suhunya Mas ya. Untuk ngontrol ya pas dimasukinnya otomatis kan turun tuh Mas. Jadi kalau nggak pas itu ya bisa luarnya mateng tapi dalamnya masih mentah itu Mas. Oke, berarti lebih menguntungkan jika produksi menggunakan deep fryer yang suhu bisa diatur seperti ini ya, Mas ya? Ya benar Mas. Oke, begitu ya pemirsa ya. Oke Mas, warmer ini daya listriknya itu berapa ya Mas ya? Untuk daya listriknya 350 watt aja sih Mas. Wih, itu berarti cukup hemat ya Mas ya daya listriknya ya? Iya Mas, cukup hemat. Oke, lalu untuk pengusaha fried chicken mengapa direkomendasikan dan wajib menggunakan etalase warmer yang memiliki daya listrik yang rendah itu Mas? Ya penting banget sih Mas. Soalnya kan ini kan penggunaannya tuh lama ya Mas. Selama display itu kan harus hidup terus tuh. Kalau suhunya lumayan tinggi Mas, wah bisa boncos tuh Mas. Lumayan itu bayar listriknya tuh Mas. Lalu apakah etalase warmer dengan hemat daya listrik ini cocok untuk pemula Mas? Dan bisakah meningkatkan penjualan dari fried chicken ini sendiri Mas? Untuk pemula cocok banget sih Mas. Pertama ya itu ya untuk menekan ini ya pengeluaran Mas ya dari segi daya listriknya kan kecil Mas ya. Terus dia bisa juga ini Mas kayak menambah estetik lah Mas saat di display kan. Jadi menambah keinginan customer itu untuk segera membeli itu Mas. Dan tentunya untuk menjaga kehangatan juga Mas ya. Jadi biar ya, tetap hangat, tetap crispy gitu Mas. Oke, jadi kesimpulannya etalase warmer yang memiliki daya listrik yang rendah itu sangat cocok untuk pengusaha fried chicken mulai dari pemula sampai yang profesional itu sangat direkomendasikan sekali. Oke Mas, kenapa pengusaha fried chicken itu wajib menggunakan etalase warmer yang menggunakan pengatur suhu seperti ini? Ya perlu banget Mas. Pertama kita suhunya kan harus stabil nih Mas. Jadi ya yang paling aman itu harus ada yang bisa mengatur suhunya Mas. Terus dia bisa ngejaga si crispy-nya itu lebih baik Mas karena suhunya bisa kita atur. Oke, lalu jika pengusaha fried chicken tidak menggunakan etalase warmer dengan suhu bisa diatur ini, dampaknya terhadap ayam yang di display itu nanti seperti apa Mas? Ya nanti biasanya si tekstur kulitnya itu cepat melempem Mas. Nanti kan karena dia panas terus nggak ada pengatur suhunya itu, jadi nanti lembab, akhirnya nggak kremes lagi Mas. Jadi nggak crispy lagi dia. Terus lama-lama itu bakteri-bakteri juga kan bisa tumbuh lagi tuh Mas. Kalau dalam keadaan lembab gitu Mas. Oh, nanti malah jadi ayam yang di display terlihat tidak bagus dan tidak nikmat untuk dinikmati gitu ya Mas? Iya benar juga Mas, itu salah satunya juga Mas. Oke, berarti begitu ya pemirsa, sangat penting penggunaan etalase warmer dengan suhu bisa diatur seperti ini.
Oke Mas, ayam bisa disimpan dan didisplay di etalase warmer ini berapa lama tanpa menurunkan kualitas ayamnya yang didisplay ya Mas ya? Itu sekitar 1,5 jam lah Mas untuk ininya Mas ya, waktu amannya itu. Lalu bagaimana warmer ini bisa membantu para pengusaha fried chicken bisa membuka cabang lebih banyak ya Mas ya? Jadi untuk membantunya itu maksudnya ini Mas, kita bisa mengontrol standarisasinya Mas di setiap outlet. Jadi kan karena suhunya bisa diatur itu Mas, jadi lebih enak lah ngontrolnya itu Mas. Oke, dan mengingat warmer ini hemat listrik juga, jadi pengusaha bisa menghemat pengeluaran untuk beli listrik juga gitu ya Mas ya? Betul sekali Mas. Oke, lalu etalase warmer yang hemat daya listrik ini apakah ada perawatan khusus ya Mas ya? Kalau khusus sih nggak ada sih Mas. Paling kita rutin aja nih bersihin yang bagian bawahnya itu loh Mas. Terus dibuka untuk lihat remahan yang masuk ke dalam. Itu kan nanti kalau didiamin lama itu Mas nanti numpuk tuh. Bisa kena elemen heaternya kan. Jadi supaya supaya awet, lebih baik sih dibersihkan secara rutin Mas ya. Sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Oh, berarti tidak ada perawatan yang spesial ya Mas ya? Nggak ada Mas, paling bersihin aja sih Mas. Oke, begitu ya. Oke. Oke Mas, pengusaha fried chicken apakah memang harus pakai mesin oil filter? Harus banget Mas, apalagi untuk menekan cost di penggunaan minyak Mas ya. Jadi penggunaan mesin oil filter ini sebenarnya bisa memperpanjang masa pakai minyak tersebut sih Mas. Jadi bisa lebih irit lah Mas menggunakan minyaknya. Oke, dan untuk hasil penyaringan minyak menggunakan mesin oil filter, apakah minyak menjadi jernih seperti baru gitu Mas? Nah di sini enggak ya Mas, maksudnya tuh bukan menjernihkan atau dari minyak hitam menjadi bersih lagi tuh enggak sih Mas. Dia lebih ke nyaring remahan-remahannya itu Mas. Jadi si minyaknya ini bisa lebih tahan lama Mas, karena biasanya itu Mas ya, yang bikin minyak itu cepat kotor itu ya remah-remahan yang nano-nano itu Mas, yang sangat kecil itu Mas. Nah dengan mesin oil filter ini nanti si remahan nanonya itu bisa kesaring Mas. Bisa kesaring dan minyak terhindar remahan itu hilang dan bisa digunakan kembali gitu ya Mas? Iya benar Mas. Lalu jika pengusaha fried chicken dampaknya apa ya Mas jika tidak menggunakan mesin oil filter ini untuk jangka panjangnya? Nah itu tadi Mas, untuk cost sendiri Mas ya. Jadi kita kalau nggak pakai ini nih lumayan cukup banyak Mas mengeluarkan dana untuk ganti minyak gitu Mas. Kalau untuk ke produk itu kita bisa ini Mas kayak mengurangi bau-bau kayak bau gosong itu Mas. Terus warna juga sih Mas pengaruh tuh. Kalau nggak pakai oil filter ini Mas, jadi si warna nanti setelah penggorengan berapa kali itu akan ini Mas ya terpengaruh dengan warna minyaknya Mas. Jadi harusnya golden brown malah jadi coklat nanti Mas, bahkan bisa hitam nanti Mas. Oke. Jadi kesimpulannya mesin oil filter itu sangat penting sekali penggunaan jangka panjang buat pengusaha fried chicken ya, untuk meningkatkan kualitas ayam yang dijual dan menghemat pengeluaran buat pembelian minyak. Oke, jadi dengan menggunakan paket usaha ini, Anda bisa berjualan aneka menu makanan seperti ayam geprek crispy, lalu ayam popcorn, tidak lupa french fries, dan masih banyak lagi. Sehingga Anda bisa mendatangkan omset yang banyak dan menguntungkan tentunya. Demikian laporan saya langsung dari kantor Revon Teknologi. Tunggu laporan saya berikutnya hanya di channel ini. Terima kasih.